Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 di kelas 05 SMJE 004. Saya Muhammad Farozi dan juga ada teman saya Ninda Adela serta Nova Suryani Siringgoringgo ingin mempresentasikan tentang anggaran biaya overhead pabrik atau yang biasa disebut dengan BOP. Di sini kami ada 6 materi yang kami ingin jelaskan. Yang pertama, pengertian biaya overhead pabrik. Yang kedua, jenis-jenis biaya overhead pabrik. Dan yang ketiga, ada tujuan penyusunan biaya overhead pabrik. Yang keempat, ada karakter biaya. Yang kelima, ada penentuan tarif biaya overhead pabrik. Dan yang terakhir, ada unsur dan faktor yang terkandung dalam anggaran biaya overhead pabrik. Langsung kita ke materi yang pertama, pengertian overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Biaya overhead merupakan jenis pengeluaran yang ada pada semua jenis perusahaan. Biaya overhead juga bisa diartikan sebagai biaya yang ada pada laporan laba rugi yang ada di luar aktivitas produksi perusahaan. Apabila perusahaan mempunyai departemen selain produksi, maka biaya yang terjadi di dalam departemen pembantu akan dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik atau BOP. Umumnya, BOP muncul dari biaya-biaya untuk tenaga kerja tidak langsung, penggunaan bahan tambahan, lalu ada pajak, pengawasan mesin produksi, serta asuransi, juga beragam fasilitas tambahan dalam proses produksi. Kemudian di sini ada pengertian BOP menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mas Uud Mahfuz yang memberikan pengertian biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya yang digunakan untuk membuat suatu barang jadi selain bahan dasar langsung atau upah tenaga kerja langsung. Kemudian menurut Mulyadi, biaya overhead pabrik yaitu semua produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik terdiri dari bahan penolong biaya tenaga tidak langsung dan juga biaya produksi tak langsung lainnya. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ninda Adela. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu jenis-jenis biaya overhead pabrik. Untuk biaya overhead pabrik ini terbagi menjadi 3, yaitu biaya overhead pabrik menurut sifatnya, 2. Biaya overhead pabrik menurut perilaku terkait perubahan volume produksi, dan yang ketiga, biaya overhead pabrik menurut departemen dalam perusahaan. Kita bahas terlebih dahulu biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Yang pertama ada biaya bahan penolong, yakni bahan yang bukan menjadi bagian hasil produksi maupun bahan yang memiliki nilai lebih kecil ketimbang harga produk secara keseluruhan. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung, yakni tenaga kerja perusahaan yang upahnya tidak bisa diperhitungkan langsung pada produk. Dan yang ketiga, biaya pemeliharaan, yaitu meliputi biaya bahan habis pakai, biaya suku cadang, serta harga jasa yang perlu dikeluarkan perusahaan untuk perbaikan kendaraan, mesin produksi, serta peralatan lain. Yang kedua, biaya overhead pabrik menurut perilaku terkait perubahan volume produksi. Ada biaya overhead pabrik tetap, yakni biaya yang tidak berubah meski volume produksi terdapat perubahan. Contohnya meliputi pembayaran sewa dan hipotek, depresiasi aset tetap, biaya tenaga kerja, asuransi, iuran keanggotaan, biaya jasa hukum, dan konsultasi akuntansi. Selanjutnya, ada biaya overhead pabrik variabel, yakni biaya yang berubah sebanding dengan perubahan pada volume produksi. Contohnya meliputi biaya pemasaran, perlengkapan kantor, dan biaya telepon. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik semi variabel, yakni biaya yang berubah tetapi tidak sebanding dengan perubahan volume produksi. Terkadang di kurun waktu tertentu biaya overhead bisa terjadi secara tetap. Contoh dari biaya semi variabel ini adalah biaya tinta printer. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik menurut departemen dalam perusahaan. Ada biaya overhead pabrik langsung departemen dan overhead tidak langsung departemen.
Untuk biaya overhead pabrik langsung departemen ini merupakan biaya yang ada pada suatu departemen serta manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh departemen tersebut. Untuk biaya overhead tidak langsung departemen merupakan biaya yang manfaatnya bisa dirasakan departemen terkait dan departemen lainnya. Lalu ada tujuan penyusunan biaya overhead pabrik atau BOP. Yang pertama, untuk mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Yang kedua, menentukan harga produk secara lebih cepat. Yang ketiga, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya itu dibebankan. Dan yang terakhir, sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik itu sendiri. Kemudian ada karakter biaya. Karakter biaya itu meliputi biaya tetap, variabel, dan semi-variabel. Untuk biaya tetap, adalah pengeluaran-pengeluaran yang karakteristiknya sama dan kontinu dari suatu periode ke periode berikutnya, tidak dipengaruhi banyaknya aktivitas korporasi. Untuk biaya variabel, pengeluaran-pengeluaran di mana jumlahnya mengikuti pergerakan-pergerakan yang searah dan setara terhadap pergeseran volume transaksi. Dan yang ketiga, biaya semi-variabel, pengeluaran-pengeluaran tak berciri variabel, yakni pengeluaran ini mengikuti pergerakan namun belum selaras dengan pergeseran volume transaksi. Selanjutnya ada penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama itu pembebanan BOP atas dasar biaya sesungguhnya terjadi ini seringkali mengakibatkan berubah harga pokok persatuan produksi yang dihasilkan dari satu bulan ke satu bulan yang lainnya. Yang kedua, apabila BOP yang sesungguhnya terjadi dibebankan kepada produk, maka harga produksi persatuan akan berfluktuasi. Yang ketiga, dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan metode harga pokok pesanan, manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat pemesanan selesai dikerjakan. Selanjutnya, ada unsur dan faktor yang terkandung dalam anggaran BOP. Yang pertama, anggaran barang diproduksi. Yang kedua, kebijakan mutu yang sudah ditentukan korporasi. Yang ketiga, teknis pengkajian biaya oleh korporasi. Yang keempat itu penyusutan khususnya terhadap aktiva berwujud. Jadi kesimpulan yang bisa kami tarik dari makalah ini adalah biaya overhead pabrik adalah sebuah biaya produksi kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Ini untuk perusahaan yang proses produksinya berdasarkan metode harga pokok produksi. Biaya-biaya produksi yang tidak dapat dikategorikan ke dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung atau yang wujud realnya adalah biaya bahan baku tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung serta biaya pabrik yang dikelompokkan tersendiri yang disebut biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik bermanfaat untuk mengendalikan biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Pengendalian BOP dapat lebih mudah dilakukan dengan cara menghubungkan biaya dengan pusat terjadinya, sehingga dengan demikian akan memperjelas tanggung jawab setiap biaya yang terjadi dalam departemen tertentu dengan menggunakan tarif BOP yang berbeda-beda untuk tiap departemen. Maka pesanan atau produk yang melewati suatu departemen produksi akan dibebani dengan BOP sesuai dengan departemen yang bersangkutan. Syarat. Semoga makalah ini dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita, khususnya tentang materi anggaran biaya overhead pabrik.
Demikianlah penjelasan kami dari kelompok 11 tentang anggaran biaya overhead pabrik. Mohon maaf jika masih terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati para pendengar dan penonton. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.